pagi. Baik, tadi kita sudah diskusi sangat empiris dengan Mbak Uni, bagaimana pengalaman beliau di lapangan untuk memainstreaming isu green energy dengan segala tantangan dan peluangnya. Nah, tapi teman-teman, ini ingin juga mendapatkan cerita dari Pak Lubis, ini terkait dengan sebetulnya kalau kita ingin melihat di isu energi ini kan ada 3 hal yang perlu kita highlight. Yang pertama terkait dengan elektrifikasi di Indonesia ini kan belum merata rasio elektrifikasi. Yang kedua ada agenda penurunan emisi karena komitmen 29% di tahun 2030 dan 41% bila ada bantuan. Kemudian yang ketiga terkait dengan komitmen pemerintah bahwa di tahun 2025 itu 23% akan ada terciptanya renewable energy. Nah, 3 ini kan menjadi satu kesatuan yang kita ingin mendengar cerita dari Pak Herbert Lubis, seperti apa sih kebijakan nasionalnya, dan kemudian juga potensi dan peluangnya, tantangan dan peluang untuk mengembangkan renewable energy ini seperti apa. Kita persilakan ke Pak Herbert. Baiklah, teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu, penuh berkah. Kami berterima kasih bisa diundang oleh Pak Khalid dan Institut Hijau Indonesia untuk memberikan bahan sharing sehingga pengertian keadilan sosial dan ekologi dalam perkembangan green energy di Indonesia dapat dipahami secara optimal. Berikutnya, adapun yang akan kita bahas di sini adalah logikalnya seperti apa sih sebenarnya masalah green energy di Indonesia. Terus juga independent power producer itu adalah penyediaan LNG itu dikerjasamakan dengan utility company kayak PLN. Jadi IPP itu adalah pihak swasta yang menjual tenaga listrik kepada pembelinya, dalam hal ini PLN. Terus tantangan dan peluangnya dan seperti apa, mungkin hal-hal yang lain yang perlu disampaikan berikutnya. Nah, undangan ini kan mempunyai latar belakang untuk program pendidikan sehingga menciptakan leaders yang mempunyai perspektif tentang sosial dan lingkungan. Jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya ini disebut juga itu ada di Persea kampung kami tentang perusahaan lingkungan dari pabrik kertas ataupun mungkin pulp factory. Terus yang bagian kedua juga hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon itu adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang mengeluarkan bahan-bahan beracun sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikutnya, dan ini adalah untuk teman-teman generasi muda yang ingin memahami lebih lanjut tentang keadilan dan sosial, penerapan energi hijau atau green energy development, sehingga mungkin nanti akan saya jelaskan juga bahwa penerapan ini kan akan didorong oleh kebijakan dan undang-undang yang berlaku sehingga pengembangan itu dapat berjalan sesuai dengan tadi Pak Slamet bilang bahwa tahun 2030 29%, 2050 41%, dengan catatan kalau 29% dengan bantuan sendiri ataupun mungkin dari dana sendiri, kalau 41% dengan bantuan dari negara-negara maju ataupun internasional organisasi yang bisa
mendanai proyek-proyek pengembangan energi terbarukan. Berikutnya, jadi sebenarnya energi terbarukan itu ataupun mungkin masalah lingkungan itu terkait satu sama lain, termasuk juga kepada masalah ekonomi dan sosial. Di sini kami hanya ingin menggambarkan bahwa ada problem, ada penyebab, dan efek sampingnya apa. Jadi pertama itu kan ada emisi greenhouse gas yang menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun disebut dengan global warming ataupun climate change, dan ini juga terpengaruh dengan kegiatan manusia, contoh kebakaran hutan, deforestasi, dan lain-lain. Tapi mitigasi ini, upaya mitigasi ini terhambat oleh teknologi, terutama di energi sektor, maupun pembiayaan yang sangat lambat. Akibatnya temperatur itu akan bertambah, ataupun mungkin climate change ataupun global warming, pemanasan global yang mungkin saat ini dibatasi 2 derajat Celcius, ataupun yang terakhir kemarin itu 1,5 derajat Celcius, sehingga global warming itu dapat ditekan atau diperlambat. Akibatnya yang kita lihat adalah climate change yang ekstrim seperti banjir, angin ataupun yang lain-lain, sehingga menyebabkan ancaman untuk kehidupan masyarakat. Dan ini 5 tahun, periode 5 tahun bisa mengakibatkan kehilangan ataupun loss di GDP ataupun ekonomi selama 20 tahun 4 miliar dolar. Jadi hal inilah yang menyebabkan kita itu secara logik untuk memikirkan yang tadi itu disebutkan bahwa masalah lingkungan, climate change, sosial, ataupun mungkin korban. Jadi ada korban yang masyarakat, apapun meninggal ataupun kehilangan harta, sehingga ini harus diadres dengan baik dengan melakukan seperti pertemuan-pertemuan yang ada di Paris atau climate change COP, Conference of Parties yang dilakukan setiap tahun, dan tahun ini mungkin akan diadakan bulan November awal di Glasgow di Inggris. Berikutnya, kita juga mengalami masalah ya, ataupun mungkin pandemi akhir-akhir ini COVID-19 dan masalah lingkungan. Kalau kita bisa melihat kejadian terakhir ini, dapat kita informasikan bahwa korban yang disebabkan oleh COVID-19 itu 3,8 atau mendekati 4 juta yang dilaporkan oleh WHO. Sementara di sisi lain yang polusi udara 7 juta setiap tahun. Mungkin kematian ini tidak secara cepat, mungkin perlahan-lahan, ada yang cepat, tapi tidak sedikit jumlahnya. Artinya kita harus mengadres masalah pandemi dan climate change akibat kedua masalah ini secara bersamaan. Berikutnya, kalau kita berbicara energy justice ataupun mungkin kenapa tadi yang disebutkan tadi itu energi di Indonesia ataupun mungkin di dunia ini di mayoritas adalah berasal dari fossil fuel. Makanya transisi itu dari fossil fuel kepada energi bersih tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, harus melakukan transisi. Transisi itulah yang kita sebutkan dengan terminologi yang paling tepat mungkin just transition, baik termasuk itu di 3 aspek adalah yang berhubungan dengan makanan, food,
energi sama water, air. Inilah yang kita sebutkan, mungkin yang tepat yang disebutkan tadi, transisi dari energi fosil kepada energi terbarukan, just transition yang pas. Energi demokrasi. Energi demokrasi itu mencakup transisi secara demokratis dengan partisipasi publik, dengan konsep menggunakan mungkin energi efisiensi ataupun dengan energi terbarukan, sehingga bisa mempengaruhi juga teman-teman kita yang ada di daerah-daerah terpencil ataupun mungkin yang tidak sanggup menggunakan atau tadi disebut oleh Pak Slamet itu penetrasi ataupun elektrifikasi, itu bisa dimanfaatkan secara adil. Jadi tidak ada yang tinggal di belakang. No one left behind. Tidak ada yang tertinggal. Semua akan mendapatkan energi, apakah itu untuk memasak, untuk menerangi, untuk belajar, dan sebagainya. Berikutnya. Jadi yang kita sebutkan tadi itu memang Indonesia itu mempunyai target energi mix ataupun mungkin bauran energi 23% dari seluruh energi yang kita gunakan itu berasal dari energi terbarukan. Jadi energi terbarukan itu seperti tahun 2025, 23% terdiri dari apa? Energi geotermal, umpamanya air, wind, solar, dan energi-energi terbarukan lainnya seperti mungkin biomass, ataupun mungkin pengembangan biofuel, ataupun mungkin yang terakhir yang kita tahu itu adalah RDF yang ada di Cilacap. Jadi menggunakan sampah untuk membuat bahan untuk pembangkit listrik, untuk semen ataupun mungkin proyek industri-industri besar lainnya. Berikutnya, tadi disebutkan proses perpindahan dari fossil fuel ke energi terbarukan itu dilakukan secara transition. Artinya transition itu berproses lah, tidak bisa dipaksakan sedemikian rupa, dengan catatan bahwa transisi energi itu sebenarnya untuk kepentingan negara Indonesia dengan tidak melakukan import BBM umpamanya, membuat energi security energi. Terus dengan adanya perkembangan terakhir ini seperti penerapan energi terbarukan seperti solar, wind dan sebagainya, ini akan menciptakan lapangan kerja dan mungkin membantu investasi ataupun mungkin istilah trendingnya karpet merah, artinya mengundang investasi dari negara-negara luar ataupun mungkin dari investor kita yang ada di dalam negeri. Dan yang terakhir mungkin dengan benefit energi transisi ini kita akan mengurangi efek greenhouse gas yang terjadi yang diakibatkan oleh tadi yang kita sebutkan tadi, pemakaian energi fosil atau mungkin kebakaran hutan maupun deforestasi. Berikutnya, teman-teman semua mungkin kalau mengetahui bahwa Indonesia itu kan utility company-nya ataupun mungkin perusahaan listrik BUMN milik kita bersama itu adalah perusahaan yang perusahaan yang cuma satu-satunya yang melakukan pengembangan ataupun penyediaan listrik untuk masyarakat di Indonesia, dan mereka itu mempunyai namanya RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Jadi sekarang itu sebenarnya untuk update aja RUPTL kita yang sedang ditunggu-tunggu oleh investasi ataupun mungkin pengembang adalah RUPTL
untuk tahun 2021 sampai 2030. Sekarang itu masih dalam berproses, yang artinya mungkin disebutkan dengan green RUPTL. Jadi porsi daripada energi terbarukan itu ditingkatkan sedemikian rupa, mungkin 48%. Jadi apa yang kita ketahui sekarang itu, batu bara itu masih mendominasi sekitar 50%. Artinya nanti akan berimbang, mungkin energi terbarukan itu 48%, mungkin batu bara itu ataupun fosil itu mungkin yang terdiri dari batu bara ataupun mungkin BBM berkisar antara 50%. Jadi berimbang, yang tadinya RUPTL itu yang 2019 sampai 2028 energi terbarukan itu masih sekitar 20+%. Jadi sekarang akan ditingkatkan sehingga seimbang antara energi terbarukan dengan energi fosil. Berikutnya, balik lagi tadi kepada topik yang kami sebutkan, independent power producer itu adalah perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan listrik bekerja sama dengan PLN. Contoh, total energi yang di-generate oleh kapasitas energi yang dikembangkan oleh PLN itu 69,6 gigawatt. Artinya gigawatt itu adalah 1000 megawatt. Jadi 69 kali 1000 jadi sekitar 7000 megawatt. Itulah energi yang di-create oleh PLN dengan catatan energi terbarukan itu sebesar 10,3 gigawatt, 14,9%. Jadi kepemilikan itu tentu PLN itu memiliki 60%, sementara IPP itu 26%, dan ownership yang lain yang ada di PLN. Berikutnya, teman-teman semua, kami mendapat kesempatan untuk mengembangkan tadi itu energi terbarukan, baik geothermal, air, biomass, wind ataupun angin, dan surya. Dan mungkin ada juga yang nanti kita bahas sedikit tentang energi efisiensi, sehingga bukan hanya supply-nya yang kita kembangkan, tapi kita harus melakukan optimalisasi juga untuk efisiensi atau penggunaan tenaga listriknya. Jadi kami ini salah satunya pengalaman kami itu adalah geothermal energy yang ada di Sarula. Sarula Project itu 3 kali 110 megawatt berlokasi di Tarutung ataupun mungkin di Sipirok di Sarula, di Tapanuli Utara, di Provinsi Sumatera Utara. PLTP ini seperti kita ketahui memerlukan waktu 27 tahun untuk menyelesaikan karena masalah-masalah teknis dan masalah-masalah yang lain. Jadi yang kalau kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai potensi geothermal. Bahkan Vice President Al Gore dari Amerika menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan energi superpower dalam bidang geothermal. Jadi kalau kita lihat di sini fotonya ini, mungkin teman-teman juga kalau ingin berkunjung bisa mempelajari. Jadi ini adalah mempunyai teknologi yang sangat optimal, mungkin dengan menggunakan teknologi dari Jepang, Toshiba, jadi yang teknologi yang konvensional, baik dengan teknologi binary system, organic Rankine cycle, yang jadi seperti nanti kita sebutkan juga bahwa penggunaan organic Rankine cycle itu adalah kalau temperaturnya itu ataupun mungkin source-nya itu ataupun sumber energinya itu temperaturnya tidak terlalu tinggi, maka dicampur dengan kimia ataupun hidrokarbon sehingga dipanaskan lagi sehingga mendapatkan energi tambahan ataupun mungkin recovery yang sangat optimal. Jadi di sini 80 MW ataupun mungkin 240-nya itu menggunakan
konvensional sistem 20 kali 30 ataupun mungkin menjadi 310 itu menggunakan yang binary sehingga outputnya bisa lebih optimal. Berikutnya, kalau kita sekilas aja, ini proyek itu menghabiskan uang sekitar 1,1 miliar dolar, dan ini juga dengan bantuan dari Japan Bank International Cooperation, ADB, ataupun komersial loan yang lain, sehingga proyek ini dapat berlangsung dengan tepat waktu. Ini seperti teman-teman lihat, itu lokasinya di Sumatera Utara, dan ini juga ada namanya Special Purpose Vehicle Company, jadi yang disebut tadi IPP, SOL, Sarula Operation Limited, yang dimiliki oleh beberapa perusahaan seperti Medco, Impex, Itochu, Qden, maupun Ormat. Ormat itu adalah penyedia energi dari Amerika yang menggunakan teknologi binary. Jadi mereka itulah yang menjadi konsorsium di SOL untuk mengembangkan dan menjual tenaga listrik tersebut ke PLN selama 30 tahun. Berikutnya, kami juga mempelajari dan menyimak dan melakukan pengembangan energi seperti tenaga air. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya kalau kita lihat dari potensinya cukup besar di Indonesia, dan ini kalau secara skematis kita lihat air sungai. Jadi sungai itu kita bendung, terus mungkin terminologinya berbeda sedikit dengan reservoir ataupun waduk. Kalau di sini airnya mengalir seperti itu aja, kita alirkan ke pipa ataupun mungkin saluran hambat ataupun waterway. Jadi tidak perlu seperti kalau kita membuat waduk kan penduduk di sebelah sananya kita pindahkan ataupun ada namanya resettlement. Kalau di sini namanya run of water, run of river. Jadi air itu mengalir seperti begitu aja, kita bendung masuk ke saluran penghantar, terus ada pond ataupun mungkin untuk menstabilisasikan tekanan air, baru masuk ke pipa, dari pipa memutar turbin, ada penstock, ada turbin, terus turbin itu memutar turbin itu sehingga mentransfer energi tersebut dari mekanikal menjadi listrik dengan menggunakan generator. Setelah itu air tersebut dikirimkan melalui transformer ataupun trafo ke jaringan PLN. Intinya sebenarnya dalam pengembangan air PLTA ini debit airnya yang kita perlu hitung, dan beda ketinggian yang kita sebutkan di sini H ataupun Hnet atau net, antara beda ketinggian air yang di atas sama yang di bawah, yang harus kita hitung sehingga dapat memutar turbin dan mengenerate listrik. Dan bapak-bapak, teman-teman juga bisa lihat bahwa kenapa kita sebut renewable energy, sama dengan yang geothermal tadi. Setelah sumber air sama steam ataupun air di PLTA ini kita pakai, itu kita keluarkan di sini namanya tailgate. Jadi airnya mengalir lagi kepada sungai. Jadi tidak ada yang hilang. Mungkin 99%. Makanya kita sebut renewable energy. Tidak ada yang hilang. Bahkan di geothermal yang tadi itu, setelah kita bor, kita ambil uap sama airnya dari bawah tanah, itu kita putar turbin, generate, terus uapnya ataupun airnya kita injeksi lagi ke bumi. Jadi 95 atau sampai 99% resources yang kita gunakan itu kembali ke dalam tanah ataupun ke dalam air. Jadi itulah yang kita kena sebutkan renewable energy, energi terbarukan. Tidak ada yang hilang, kembali ke asal semula. Berikutnya. Yang berikutnya mungkin untuk energi biomasa. Energi biomasa itu adalah pengembangan pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh biomasa, sehingga penggunaan biomasa itu bisa bahan bakarnya itu cangkang,
atau bahan-bahan bakar lainnya seperti tandan, buah kosong dari kelapa sawit, fiber, sekam padi, serbuk gergaji, kayu, kayu sempengan, tungkul jagung, ataupun mungkin ampas tebu. Jadi prinsipnya ini adalah direct combustion, pakai steam turbine. Jadi biomasanya kita masukkan ke storage, kita siapkan untuk diproses, masuk ke boiler, furnace, dan masuk ke turbin, ke generator, dan membangkitkan tenaga listrik. Ini adalah salah satu yang ada di Medan sebesar 15 megawatt, kepunyaan Growth Steel Group yang ada di Sumatera Utara, dan perusahaan yang sama mengembangkan biomasa yang sebesar 15 megawatt juga di Siantan, dekat Pontianak, Kalimantan Barat, dengan perusahaan yang sama, ataupun mungkin sister company Rezeki Perkasa. Jadi ini adalah secara direct combustion, tapi biomasa tersebut juga bisa kita manfaatkan. Berikutnya, ini adalah, izin Pak Herbert, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, saya cepat aja di sini. Ya. Kalau untuk biomas ini menggunakan gasifikasi, dan mungkin bahan bakunya sama, tetap biomas, dan contohnya bisa dikembangkan di Pulau Mentawai untuk masyarakat yang sudah menggunakan diesel diganti dengan biomas untuk menerangi sebesar 1.233 kepala keluarga. Berikutnya, biar cepat aja, ini juga biofuel yang kita di Indonesia kembangkan, karena kelapa sawit kita tidak bisa masuk ke negara Eropa, artinya kita harus optimal untuk menggunakan biofuel, yaitu adalah biodiesel yang kita kembangkan 70% minyak diesel dicampur dengan 30% bahan bakunya dari kelapa sawit, ataupun disebutkan dengan B30. Berikutnya, nah, ini adalah yang mungkin kita dapatkan di Cilacap, ya, ada namanya RDF, Refuse Derived Fuel. Artinya bahan sampah tersebut kita kembangkan untuk dengan proses yang ada 4 proses, penyaringan dan sebagainya, pengayakan, sehingga sampah ini kita bisa gunakan menjadi bahan baku untuk bahan baku PLTU, pembangkit listrik, industri semen, maupun PLTA-SA, pembangkit listrik tenaga sampah. Berikutnya, ini mungkin tenaga angin yang yang ada di Sidrap. Jadi wind itu tenaga angin di Sulawesi Selatan, di Sidrap tepatnya 75 megawatt. Jadi pemerintah ataupun swasta ingin mengoptimalkan tenaga listrik itu yang ada di daerah maupun yang ada di Pulau Jawa. Berikutnya, ini adalah teman-teman yang kita ketahui sekarang itu pembangkit listrik solar itu karena mungkin tanahnya sulit, ini bisa dikembangkan di waduk sebesar 145 megawatt yang ada di Cirata. Dan ini adalah pembangkit listrik tenaga surya yang akan digunakan dan dimasukkan ke PLN dengan pengembang dari PCB dengan Masdar, teman kita dari Uni Emirat Arab. Berikutnya. Nah, kalau yang ini mungkin yang sangat praktis, pembangkit listrik surya itu bisa kita gunakan di rumah. Jadi namanya rooftop solar. Jadi dengan adanya rooftop ini kita pasang di atap rumah ataupun perkantoran ataupun mungkin gedung-gedung, sehingga listrik itu di-generate ataupun mungkin dengan eksimeter dijual ke PLN, dapat kita baca bersama-sama, ada proses ataupun mungkin instalasi yang harus dilakukan, sehingga kita bisa menghemat listrik ataupun mungkin namanya ekspor import, jadi mengurangi beban rekening listrik kita dengan menggunakan listrik energi surya. Berikutnya. Nah, untuk energi surya sama energi angin ini kita sebutkan intermittent, jadi kita nggak tahu anginnya kapan bertiup, mataharinya kapan bersinar. Jadi energi yang di generate ataupun dikeluarkan itu kalau kita nggak pakai atau mungkin bisa kita simpan ke storage pada waktu peak.
Jadi storage itu bisa digunakan untuk penyediaan listrik. Jadi seperti kayak baterai yang lagi dikembangkan oleh Indonesia yang ada di Morowali untuk baterai, baik untuk baterai storage maupun mungkin baterai kendaraan listrik. Berikutnya, ini mungkin sekilas saja cepat, ini adalah dari MIT, mereka ingin mengembangkan storage untuk kapasitas tinggi seperti energi listrik ataupun mungkin PLN, sehingga listrik itu dari wind ataupun solar bisa disimpan sehingga dapat digunakan untuk waktu-waktu yang kita perlukan. Berikutnya, ini adalah storage system yang lagi berkembang, jadi di negara-negara lain diharuskan negara-negara tersebut mempunyai target 16,5% menggunakan storage. Yang terakhir mungkin ini adalah seperti giga megawatt hour yang ada dikembangkan oleh Tesla di California untuk pembangkit listrik PG&E yang ada di sana untuk menyimpan energi dari wind dan matahari. Berikutnya, cepat saja. Ini adalah mobil listrik dengan storage fast charging station. Jadi mobil itu di-charge mungkin perlu waktu 30 menit cepat sehingga mobilnya dapat digunakan lagi. Ataupun mungkin kendaraan umum seperti bis. Berikutnya, ini nanti kan kalau storage itu charging station itu kan nantinya ke depan masa yang akan datang kan dikembangkan sedemikian rupa untuk masa yang akan datang, pengembangan itu jadi listrik itu ataupun mungkin chargingnya itu sambil mobil bergerak di jalan tol, mobilnya bisa di-charge dengan menggunakan seperti di jalan raya ini dibuatkan koper. Jadi nanti bisa men-charge listrik pada waktu bersamaan mengendarai mobil di jalan tol. Berikutnya cepat saja. Ini adalah green building. Jadi kita sebutkan tadi itu bukan hanya supply-nya aja yang kita perhatikan, tapi juga efisiensi, konservasi menggunakan tenaga surya ataupun mungkin bukan AC, 90% rekening itu atau biaya listrik itu dari air condition. Jadi kalau dengan menggunakan kipas angin, sistem ventilasi yang tepat bisa mengurangi kebutuhan energi listrik. Jadi ada efisiensi dan konservasi. Berikutnya cepat saja. Ini adalah Presiden Jokowi menyebutkan bahwa affordable energy itu, energy justice itu untuk people tidak ada yang tertinggal di belakang. Berikutnya cepat saja. Ini komitmen kita di Paris tentang energi terbarukan yang tadi 29%, 41%, sehingga itu kita mempunyai komitmen. Komitmen itu adalah sesuatu yang harus kita jalankan, tidak kita jalankan, sudah komit, no way to return. Berikutnya, cepat saja, ini adalah NDC, National Determined Contribution, jadi sektor energi itu harus mengurangi greenhouse carbon, udah ada targetnya, baik dari energi maupun energi bersih, fuel switching, ataupun mungkin dari bentuk-bentuk seperti tadi dari hutan dan tanah. Berikutnya, jadi yang tadi itu negara-negara maju juga sudah berkomitmen tahun ini terakhir untuk mendanai proyek-proyek PLTU, no more coal power, dan akan dilakukan secara phase out bertahap untuk sampai tahun 2025. Berikutnya, cepat saja, opportunity itu adalah sumber energi terbarukan yang belum digunakan. Ada kesempatan ataupun mungkin opportunity. Berikutnya, nah ini yang kita sebutkan tadi, ada ocean, ada geothermal, baru kita gunakan 417 gigawatt. Total potensi 417 yang diinstal baru 10,4%, 2,5%. Artinya peluang itu masih ada, termasuk mobil listrik dan charging station. Karena dengan mobil listrik tersebut kita bisa meningkatkan energy security dan ketergantungan kita akan kita kurangi kepada import BBM. Berikutnya, balik lagi tadi energi transisi itu nanti phase jadi 1,5% akan menciptakan tenaga kerja 4 triliun dolar yang dibutuhkan dana dan meningkatkan 0,4% penambahan GDP. Berikutnya, cepat saja, dan yang kalau kita ketahui dari survei ini bahwa
pembangkit solar itu adalah merupakan penyedia tenaga kerja terbesar nanti untuk ke depan. Berikutnya, kembali lagi tadi itu, transisi itu kan harus berlangsung sedemikian rupa sehingga pengembangan itu cepat, energi terbarukan dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pas. Berikutnya, nah ini kita lagi menunggu, jadi kata yang tadi kita disebutkan tadi itu, pemerintah itu sekarang lagi mempersiapkan Green RUPTL, dan Green RUPTL itu akan membantu kita untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, tetapi kan lagi diproses untuk dan mungkin yang terakhir mungkin undang-undang energi terbarukan yang akan dikembangkan. Jadi dua-dua ada peraturan presiden, menunggu RUPTL, terus bersamaan di DPR ada untuk membuat undang-undang energi terbarukan. Ya. Jadi untuk mendukung percepatan energi terbarukan tersebut. Berikutnya, terakhir mungkin, jadi kita ada krisis, tidak ada jalan tikus, artinya kita ada pandemi, ada resesi, berhutang dan sebagainya. Tidak ada jalan pintas, semua harus kita lalui. Jalan berliku dan berkelok tanjakan. Tapi terakhir mungkin sebagai penutup, tidak ada yang tidak mungkin, semua harus berlangsung, the show must go on. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat membantu pemahaman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih.